Ada sebuah kisah tentang seorang gadis manis dan cemerlang yang baru saja pulang ke kampung halamannya setelah menyelesaikan studi perguruan tingginya di luar negeri. Sayangnya, kepulangannya justru membawa petaka. Baru saja sang gadis mendapatkan pekerjaan impiannya di tanah air, gadis itu malah harus mengalami tragedi mengerikan di dalam sebuah bus. Ia tidak pernah sampai ke kantor tempatnya bekerja. Hidupnya direnggut paksa oleh seorang supir bus yang seharusnya mengantarnya ke sana. Jadi, begini kisahnya. Nur Suzaili Mukhtar atau yang biasa dipanggil Suzy adalah seorang gadis berusia 24 tahun yang lahir pada 9 Juni 1976 di Kangar, Perlis, Malaysia. Ayahnya bernama Mukhtar Ibrahim dan ibunya bernama Harrison Husin. Ia adalah putri satu-satunya di keluarganya, sementara 3 saudaranya adalah seorang laki-laki. Sebagai putri satu-satunya di keluarga, sejak kecil Suzy dikenal sebagai gadis yang manja. Selain itu, Suzy juga terkenal sebagai sosok yang selalu ceria, ramah kepada semua orang, dan juga cerdas. Cita-citanya sejak kecil adalah menjadi seorang insinyur di bidang komputer. Karena itulah, orang tuanya mati-matian bekerja apa saja untuk bisa membiayai pendidikan putrinya itu di Universitas de Montfort di Inggris Raya. Bertahun-tahun lamanya Suzy menempuh pendidikan di negeri orang. Suzy pun akhirnya pulang ke tanah air dan bertunangan dengan kekasihnya yang bernama Rudy Syahrin Abdul Rahman. Kemudian, tak lama ia juga berhasil mendapatkan pekerjaan impiannya, yakni menjadi insinyur di bidang komputer di sebuah rumah sakit bernama Pantai Hospital Kuala Lumpur. Karena tempat kerjanya jauh dari rumah dan Suzy pun merasa telah mampu menghidupi dirinya sendiri, gadis itu pun pindah dari rumah orang tuanya untuk tinggal bersama temannya yang bernama Rosamliza Umar di sebuah kos-kosan di Kampung Baru, Kuala Lumpur, Malaysia. Bisa dibilang, kehidupan Suzy selalu berjalan lancar dan sempurna sejak ia kecil hingga dewasa, baik dari segi keluarga, pendidikan, pertemanan, karir, hingga percintaan. Suatu hari di pagi yang cerah pada tanggal 7 Oktober tahun 2000, sekitar pukul 7:45 pagi, Suzy sudah bersiap untuk pergi ke kantornya. Pakaiannya sudah rapi, lengkap dengan jilbab yang menutup kepalanya dengan manis. Sebelum pergi, Suzy seperti biasa berpamitan seperti ini kepada teman sekamarnya. "Ros, aku berangkat kerja dulu ya," ucap Suzy. Rosamliza pun sempat meledeknya seperti ini. "Ya ampun rajinnya yang mau pergi kerja," ujar Rosamliza. Mendengar ledekan Rosamliza, Suzy pun tersenyum sambil menyahut begini. "Hehe, iya dong, ngerjain kerjaan impian harus rajin," jawab Suzy kepada Ros. Kemudian, setelah percakapan seru pagi itu, Suzy dengan suasana hati yang baik pun pergi dari kosannya dan menaiki bus ekspres Kiara bernomor registrasi WDE 4256 dengan tujuan Port Klang dari terminal bus Klang di Kuala Lumpur. Kala itu, bus dikendarai oleh Hanafi Mat Hasan, seorang pria berusia 34 tahun asal Renek, Kota Baru, Kelatan. Mulanya semuanya berjalan lancar dan baik-baik saja. Semua penumpang turun sesuai halte tujuannya masing-masing tanpa keluhan apapun. Hanafi pun tampak mengendarai busnya dengan normal sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas. Hingga tiba-tiba pikiran kotor mulai merasuki Hanafi ketika bus hampir tiba di Klang sekitar pukul 8:15 pagi. Saat itu, sebagian besar penumpang telah turun dari bus dan hanya menyisakan Suzy dan seorang warga negara Bangladesh. Tak lama warga negara Bangladesh itu pun turun juga di halte bus sebelum tujuan akhir. Hingga kini, di dalam bus hanya ada Suzy seorang saja bersama dengan Hanafi sang sopir bus. Keadaan itu membuat pikiran kotor Hanafi semakin menggila. Alih-alih membawa Suzy ke halte terakhir yang menjadi tujuannya, Hanafi justru mengubah rute bus itu ke arah jalan Kampung Bukit Tinggi. Tak butuh waktu lama, Suzy pun segera menyadari ada yang janggal. Rute yang dilaluinya saat itu bukanlah rute yang ia lewati biasanya. Suzy pun melirik ke arah si pengemudi, dan saat itu Hanafi memberikan tatapan menakutkan dari pantulan kaca spionnya. Seketika Suzy pun panik.
ia mulai berteriak-teriak seperti ini. "Pak, ini arah kemana ya Pak? Pak, saya mau turun. Turunin saya di sini Pak. Saya mau turun." Bukannya menyahut atau menuruti permintaan Suzy, Hanafi justru membawa busnya semakin cepat. Seketika Suzy pun menyadari bahwa kini dirinya sedang berada di dalam bahaya. Suzy tak mau diam saja. Ia pun mulai berteriak-teriak meminta pertolongan dengan mengeluarkan seluruh tenaganya, berharap suaranya terdengar keluar. Tak hanya itu, Suzy juga mengetuk-ngetuk jendela bus dan mencoba membuka pintu darurat. Namun sayang, segala usahanya sia-sia karena kaca jendela bus sangat gelap dan Hanafi pun bergerak lebih cepat darinya. Saat itu, posisinya semua pintu telah dikunci secara otomatis oleh Hanafi melalui panel pengemudi, sehingga tak ada lagi cara yang bisa Suzy lakukan untuk keluar dari situasi itu. Namun, gadis itu tak mau menyerah. Ia terus-menerus berteriak dan menggedor kaca bus, berharap ada seseorang yang menyadari keberadaannya, lalu kemudian menolongnya. Muak mendengar jeritan gadis itu, Hanafi pun memberhentikan busnya dengan asal di sepanjang lorong pegaga di Klang. Kemudian, ia pun berjalan cepat menghampiri gadis yang sedang berteriak-teriak itu. Tubuh Suzy pun bergetar ketakutan. Tubuh sopir bus itu tinggi dan besar. Jelas bukan tandingannya. Hanafi pun memojokkan Suzy ke dinding bus. Ditamparnya gadis itu sekuat tenaga agar berhenti berteriak. Suzy refleks berteriak kesakitan. Tetapi Hanafi tidak mau tahu. Ia terus-menerus menghantam gadis itu hingga Suzy tak lagi memiliki tenaga untuk melawan. Kemudian Hanafi mencoba membuka jilbab yang digunakan Suzy. Gadis itu jelas langsung melawannya sekuat tenaga. Namun, lagi-lagi tenaga pria itu lebih besar darinya. Ditambah, kini tubuhnya sudah lemas karena dihajar dari berbagai sisi. Jilbab pun lepas dari kepala Suzy. Hanafi lalu menggunakan itu untuk mengikat kedua tangan gadis itu dan kemudian dengan tega meruda paksanya. Tangisan pilu pun terdengar memenuhi seisi bus. Meski begitu, Suzy tak berhenti melawan. Ia berusaha sekuat tenaga melepaskan diri dari lelaki bejat itu. Sambil menangis, gadis itu terus berteriak. Sekuat tenaga Suzy membalikkan badannya agar bisa meminta bantuan dari luar bus. Ia masih berusaha menggedor-gedor kaca jendela bus dengan tangannya. Di lain sisi, ketika tragedi naas itu sedang terjadi, seorang siswa berusia 18 tahun bernama Adevan sedang melintas dengan sepedanya di jalan tempat Hanafi memberhentikan busnya. Saat itu, Devan sedang dalam perjalanan menuju sekolah untuk membayar SPP. Sejak awal melihat ada bus yang berhenti asal di pinggir jalan, Devan sudah curiga dan merasa ada yang tidak beres. Ia pun mencoba mendekat ke bus itu dan mencoba memperhatikan. Kaca bus yang gelap membuat Devan agak kesulitan melihat apa yang terjadi di dalam bus. Tetapi samar-samar, Devan dapat melihat siluet wanita yang mengetuk-ngetuk jendela dengan kondisi rambut yang acak-acakan dan tubuh bagian atas tak tertutupi busana. Ketika Devan mendekati bus, Hanafi pun membuat gerakan mengusir Devan dengan tangannya. Namun, pemuda itu tidak mau menurut dan justru makin dekat ke arah bus. Hanafi pun berdecak kesal dan langsung menuju ke arah kursi pengemudi untuk menjauh dari sana. Siluet Hanafi yang tidak menggunakan celana pun tertangkap oleh mata Devan. Kepalanya dengan cepat langsung memproses apa yang terjadi. Ia pun langsung menggoes sepedanya agar semakin dekat ke arah bus, tapi terlambat. Karena Hanafi telah terlebih dahulu melajukan busnya. Devan pun mencoba mengejar bus itu sambil berteriak, "Oi, berhenti!" Melihat seorang pelajar mengejar sebuah bus sambil berteriak, 3 pengendara lain pun kemudian membantu Devan mengejar bus tersebut. Tidak diketahui nama maupun identitas dari para pengendara itu. Tetapi jika dideskripsikan, salah seorang dari mereka adalah pengendara sepeda motor yang tidak diketahui usianya, seorang lainnya adalah pria berusia sekitar 50-an, dan satu lainnya lagi adalah seorang guru di sekolah mengemudi. Mereka berempat kemudian berusaha mengejar bus yang dikendarai Hanafi. Tetapi sialnya, mereka kehilangan jejak bus itu di Taman Shiliong, tepatnya
sebelum berbelok ke Jalan Sambau. Hanafi kemudian memberhentikan busnya di sebuah daerah terpencil di Taman Bukit Tinggi. Di sana, diketahui ia kembali menyerang dan melakukan ruda paksa kepada Suzy. Lalu, setelah selesai menuntaskan nafsu binatangnya kepada gadis malang itu, Hanafi pun melepaskan ikatan jilbab di tangan Suzy dan kemudian mengikatkannya ke leher gadis itu sekuat tenaga hingga ia tidak lagi bernyawa. Kemudian, Hanafi lalu membuang tubuh Suzy yang sudah tidak berbusana dan dalam keadaan tidak bernyawa ke dekat lokasi konstruksi di dekat Jalan Bukit Tinggi. Setelahnya, tanpa merasa berdosa sama sekali, Hanafi kembali ke terminal bus di Klang Utara untuk membuang tas Suzy di saluran pembuangan. Malam harinya, masih di tanggal 7 Oktober tahun 2000, salah seorang warga menemukan tubuh Suzy yang telah kaku tak bernyawa di tempat yang sama di mana Hanafi membuang tubuh itu. Jasad Suzy tampak mengenaskan. Jilbab yang digunakan Hanafi untuk mengeksekusi Suzy masih berada di leher gadis itu. Sementara sebuah sepatu juga masih tergantung di salah satu kakinya. Warga yang menemukan mayat itu pun langsung segera menghubungi polisi. Dan pasukan kepolisian pun dengan sigap langsung mendatangi lokasi untuk memeriksa laporan warga. Karena tidak ditemukan kartu identitas milik jasad, tim forensik pun langsung membawa jenazah Suzy ke Rumah Sakit Tengku Ampuan Rahimah untuk dilakukan otopsi. Tak lama setelahnya, hasil otopsi pun keluar dan membuka tabir realita yang sangatlah menyayat hati. Dari laporan tersebut, diketahui bahwa Suzy meninggal dunia karena kehabisan napas setelah lehernya diikat dengan jilbab. Terdapat juga bukti bahwa gadis itu telah diruda paksa karena ditemukan cairan laki-laki di tubuhnya. Selain itu, almarhumah juga memiliki 44 luka di tubuhnya, termasuk salah satunya adalah tulang lehernya yang patah. Tak menunggu lama, polisi pun segera melakukan investigasi. Dan 3 hari setelahnya, yakni pada tanggal 10 Oktober tahun 2000, polisi pun berhasil mengidentifikasi pelaku. Dan Hanafi Mat Hasan pun akhirnya ditangkap di terminal bus Klang Utara sekitar pukul 14.45 sore waktu Malaysia. Di hari penangkapannya, diketahui Hanafi telah memiliki seorang istri dari pernikahan keempatnya. Dari pernikahannya itu, Hanafi memiliki seorang putra yang lahir prematur. Dan saat itu, putra Hanafi meninggal di hari yang sama ketika ayahnya ditangkap atas dugaan pengeksekusian. Setelah polisi menyelidiki identitasnya, terungkap bahwa Hanafi bukanlah orang yang bersih. Ia memiliki setumpuk catatan kriminal di kepolisian, yang mana diantaranya ia pernah menjadi buronan pada tahun 1988 karena telah meruda paksa salah satu mantan istrinya di Mentakap, Pahang. Lalu, pada tahun 1994, ia juga pernah masuk pengadilan atas tuduhan pelanggaran kepercayaan di Subang Jaya, Selangor. Kemudian di tahun 1996, Hanafi juga pernah didakwa dengan tuduhan perampokan. Dan saat itu, dirinya sempat dipenjara selama 30 bulan lamanya, ditambah 2 kali cambukan. Adapun, pekerjaan sebagai sopir bus baru didapatkannya selama 10 hari sebelum ia melakukan kejahatannya kepada Suzy. Setelah ditangkap, Hanafi pun diinterogasi oleh petugas kepolisian. Lalu, setelah 5 jam penangkapan, pria itu lalu membawa para polisi ke saluran pembuangan tempat ia membuang tas milik Suzy. Saat itu tas itu masih berada di sana, sehingga polisi pun langsung bisa menetapkan identitas korban dan menghubungi keluarganya. Setelahnya, Hanafi pun ditahan secara resmi untuk didakwa di pengadilan pada tanggal 1 November tahun 2000. Kabarnya, selama proses investigasi, Hanafi sempat berkata kepada polisi bahwa ia tidak dapat menahan diri karena saat itu korban sangat cantik. Sungguh sebuah pernyataan yang sangat kurang ajar. Mengingat saat itu Suzy keluar di pagi hari dengan pakaian yang sangat rapi dan tertutup dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Atas segala kejahatannya, Hanafi pun didakwa atas tuduhan peruda paksaan dan pengeksekusian terhadap Nur Sazaili Mukhtar oleh Pengadilan Tinggi Shah Alam pada tanggal 1 November tahun 2000. Saat itu, di pengadilan ia sempat mengaku tidak bersalah. Tetapi segala penyangkalannya langsung ditolak, mengingat semua bukti telah mengarah kepadanya. Persidangan pun kemudian dimulai pada awal tahun 2001 dengan menghadirkan total 55 saksi dan memakan 62 hari untuk mengambil keputusan.
Sidang kemudian terus berlangsung hingga memakan 5 tahun lamanya. Hingga akhirnya, pada tanggal 26 April 2006, Pengadilan Tinggi Shah Alam pun secara resmi memutuskan bahwa Hanafi telah bersalah atas pengeksekusian Nur Suzaili Muchtar. Ia pun dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dengan menerima 12 cambukan rotan karena peruda paksaan. Namun, hukuman itu belum setimpal jika dibandingkan dengan segala kejahatannya kepada Suzy. Akhirnya sidang banding pun dilaksanakan. Dan pada tanggal 12 Desember tahun 2006, hukuman untuk Hanafi pun berubah. Dari hukuman penjara selama 20 tahun menjadi hukum eksekusi dengan cara digantung. Suzy pun akhirnya menerima keadilan untuk kasusnya. Hanafi resmi menjalani akhir nasibnya di tiang gantungan di penjara Kajang pada tanggal 18 Desember. Meski begitu, luka bagi keluarga Suzy tidak akan pernah mengering selamanya. Pada hari di mana Hanafi menjalani hukumannya, Muchtar Ibrahim, ayah dari Suzy, berkata kepada media bahwa jika saja ia diberi kesempatan, ia sangat ingin menjadi orang yang ditugaskan untuk menggantung leher pria yang telah merenggut hidup putrinya tersebut.